Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septila Alisa dengan NIM 231292250 dengan kelas 23 BB12. Saya membuat video ini untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampunya Ibu Dera Elvia Sukma, MPD, PhD, dan Ibu Ingria Karisma, SPD, IMPD. Dalam video ini, saya menjelaskan sebuah teks dengan menggunakan ide pokok. Baik, di sini saya mencantumkan sebuah video YouTube, yaitu tentang proses terjadinya tsunami. Sobat BMKG, karena Indonesia merupakan negara dengan potensi gempa tektonik yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia juga negara yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km. Letusan gunung berapi di dasar laut, longsoran yang terjadi di dasar laut atau longsoran di darat yang masuk ke dalam laut, dan meteor yang jatuh ke laut. Sobat BMKG, pernah mendengar istilah zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lempeng tektonik. Lalu, bagaimana zona megatrust memicu gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan penunjaman lempeng Samudra Indonesia-Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi medan tegangan atau stres batuan sampai pada batas elastisitasnya. Selanjutnya terjadi patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa kuat dan dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang terlupakan, yaitu outer horizon. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, outer horizon atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat. Namun, kecepatannya akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sedangkan bentuk pantai berupa teluk akan menghasilkan gelombang tsunami relatif lebih tinggi. Karena sifatnya yang datang dengan cepat, maka kita harus mengenali tanda datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami, terlebih dahulu akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri. Dan pada umumnya diikuti dengan surutnya permukaan air laut, serta terlihat gelombang panjang berwarna pekat di horizon sejajar permukaan air laut. Bagaimana Sobat BMKG? Sudah paham kan apa itu tsunami? Jadi tetap waspada ya ketika kita berada di daerah rawan tsunami. Yang paling penting, jangan termakan informasi yang tidak benar sumbernya ya. Pada video yang saya cantumkan tadi, saya dapat mengambil pada paragraf pertama sebuah ide pokoknya, yaitu Indonesia memiliki potensi gempa tektonik yang besar menyebabkan risiko tsunami tinggi, terutama dari gempa yang berpusat di laut. Paragraf
Pertama, memperkenalkan konteks Indonesia sebagai negara rawan tsunami, lalu menjelaskan asal kata tsunami, dan menyebutkan beberapa penyebab terjadinya tsunami seperti gempa bumi, letusan gunung berapi bawah laut, longsoran, dan jatuhnya meteor ke laut. Selanjutnya, pada paragraf yang kedua, saya dapat mengambil ide pokoknya, yaitu zona megatrust adalah area pertemuan lempeng tektonik yang berpotensi memicu gempa dan tsunami di Indonesia. Pada paragraf ini menjelaskan proses terjadinya gempa dan tsunami di zona megatrust, yaitu area pertemuan lempeng tektonik. Dijelaskan bagaimana pergerakan lempeng dapat menyebabkan akumulasi tegangan yang akhirnya memicu gempa kuat dan berpotensi tsunami. Juga disebutkan bahwa outer dry zone juga menjadi ancaman serupa. Selanjutnya masuk kepada paragraf yang ketiga. Saya mendapatkan ide pokoknya, karakteristik gelombang tsunami berubah saat mendekati daratan dan bentuk pantai mempengaruhi ketinggian tsunami. Pada paragraf ini mendeskripsikan perilaku gelombang tsunami, di mana kecepatannya tinggi di laut, lepas namun ketinggiannya rendah. Sebaliknya saat mendekati pantai, ketinggiannya meningkat, tapi kecepatannya berkurang. Dijelaskan juga bahwa bentuk pantai mempengaruhi ketinggian gelombang tsunami. Pada paragraf keempat, saya mendapatkan ide pokoknya, yaitu penting untuk mengenali tanda-tanda datangnya tsunami dan tetap waspada di daerah rawan. Paragraf terakhir ini menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda tsunami, seperti getaran kuat, surutnya air laut, dan munculnya gelombang panjang di horizon. Paragraf ini juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak benar. Itulah penjelasan isi teks tentang proses terjadinya tsunami dengan menggunakan ide pokok. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.